Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian? Bu Eni harap kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun seperti halnya Bu Eni di sini. Anak-anakku, rasanya sudah lama sekali ya kita tidak bertemu, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, kita tidak bisa berdiskusi bersama, kita tidak bisa praktek, kita juga tidak bisa melakukan kegiatan di sekolah seperti dulu. Hal ini tentu saja membuat kita merindukan suasana seperti itu. Kita rindu teman-teman kita rindu bapak ibu guru, kita rindu terhadap kantin mungkin ya, ataupun kita merindukan kegiatan selama di sekolah seperti dulu. Hal ini juga membuat kita kurang nyaman, membuat kita sudah bosan. Enak sekolah seperti dulu rasanya ya. Nah, semua juga mengalami hal yang sama anak-anak. Yang harus anak-anak pahami bahwa memang situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Ya, ini demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Ini harus dipahami ya. Nah, tapi walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi kesehatan. Saat ini kita dipertemukan, walaupun melalui sosial media. Seperti yang Bu Eni buat saat ini. Bu Eni mencoba untuk membuat video agar apa? Kita bisa sepertinya bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan dengan ini bisa mengobati kerinduan kita ya. Anak-anak, memang benar bahwa pembelajaran dengan sistem daring seperti ini tidak mudah. Masih banyak masalah, masih banyak kendala yang dihadapi, ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus belajar, kita harus berusaha untuk mengatasi semua kendala yang ada ini. Ya, biar apa? Nanti kalau kita sudah terbiasa, ini akan mudah. Ini karena kita tidak biasa, karena ini hal yang baru. Ya, kalau nanti kita sudah terbiasa, tentu saja kita akan bisa menikmati ini. Sama halnya ketika kita bisa bertatap muka secara langsung. Ya, anak-anakku, kalian sekarang sudah naik kelas 11 ya, sudah punya adik kelas nih, harus jadi kakak kelas yang memberikan contoh yang baik kepada adik kelasnya ya. Saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian. Semoga kedepannya semua hal yang kita yang kita lalui atau semua hal proses belajar mengajar yang akan kita hadapi bisa berjalan dengan lancar ya. Anak-anak, nanti di kelas 11 kita bertemu lagi ya. Nanti saya akan mengampu 3 mata pelajaran. Yang pertama front office, kemudian housekeeping, dan juga produk kreatif dan kewirausahaan. Selama 1 tahun ke depan kita akan bertemu di 3 mata pelajaran tersebut ya. Untuk kali ini sesuai dengan jadwal bahwa hari ini adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, Bu Erni akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang harus kalian capai selama 1 tahun ke depan ya. Ada 7 kompetensi dasar ya, baik itu di ranah pengetahuan ataupun ranah keterampilan. 4 kompetensi dasar akan kita pelajari di semester 1 dan 3 kompetensi dasar akan kita pelajari di semester 2 ya. Kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari di semester 1? Nah, ini anak-anak. Nah, di semester 1 kita akan mempelajari ya, untuk ranah pengetahuannya, 1 kompetensi dasarnya memahami kewirausahaan dan wirausaha.
untuk ranah keterampilan ini melakukan pengelompokan karakteristik wirausaha. Jadi nanti di kompetensi dasar ini kita akan mengetahui apa perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha. Ya, kemudian karakternya apa saja dari masing-masing kategori tersebut. Ya. Kemudian di kompetensi dasar yang kedua ini adalah menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Ini untuk ranah pengetahuan. Untuk ranah keterampilannya merencanakan produk usaha. Artinya atau yang akan kita pelajari nanti bahwa sebelum kita membuka usaha, ya, kita harus tahu peluangnya apa. Ya. Yang paling dibutuhkan di masyarakat itu apa? Itulah peluang. Ya. Kalau kita sudah tahu peluangnya, kita bisa merencanakan untuk membuat produk usahanya. Ya. Untuk di KD3 ya, kompetensi dasar selanjutnya ya, untuk ranah pengetahuan menerapkan dokumen administrasi usaha. Ya. Untuk ranah keterampilannya membuat dokumen usaha. Apa sih dokumennya? Nah, dokumen administrasi ini terkait dengan surat menyurat. Ya. Kita sudah mengetahui nanti dokumennya apa, kemudian kita akan buat dokumen tersebut. Dan di kompetensi dasar yang terakhir untuk ranah pengetahuan menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Ya, untuk ranah keterampilannya membuat perencanaan kebutuhan sumber daya sumber daya usaha. Ya, apa saja kebutuhan sumber daya usaha itu? Ya, misalkan untuk membuka usaha saya butuh tenaga kerja. Ya, saya butuh sumber daya manusia. Yang kita butuhkan sumber daya manusia yang bagaimana? Nah, keterampilannya apa? Nah, yang sesuai dengan usaha yang kita buka. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk di semester 1. Ya. Untuk di semester 2, ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis sistem layanan usaha. Ini untuk ranah pengetahuan, ranah keterampilannya merencanakan sistem layanan usaha. Ya, jadi misalkan tadi produknya sudah dibuat, kemudian layanan usahanya apa? Nah, untuk menunjang penjualan dari produk tersebut. Ya. Kemudian kompetensi yang berikutnya menerapkan layanan usaha. Ya. Ranah keterampilannya melakukan layanan usaha. Tadi kita sudah tahu nih sistem layanannya apa, kemudian kita lakukan sistem layanan itu. Ya. Dan kompetensi yang terakhir ya, di semester 2 yaitu menerapkan media promosi dan pemasaran. Ya. Ini untuk pengetahuan. Untuk keterampilannya membuat media promosi untuk pemasaran. Jadi kita sudah membuat produk, kemudian kita akan melakukan promosi ini tujuannya apa? Tujuannya memperkenalkan produk kita atau tujuannya menjual produk kita. Jadi media yang cocok apa nih? Yang sesuai dengan produk yang akan kita jual. Kepada siapa? Ya, produk kita ini akan dijual. Nah, ini nanti terkait dengan akan kita pelajari di kompetensi dasar yang terakhir. Nah, demikian anak-anak kompetensi dasar yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan. Ya, untuk selanjutnya, ya, ini akan kita bahas satu persatu di pertemuan kita berikutnya. Nah, untuk bekal kalian hanya untuk pendalaman materi ya. Hari ini saya kasih tugas. Tugasnya apa? Ini tugasnya. Ya, tugasnya adalah
Saya minta kalian untuk menuliskan 5 usaha, ya, bisa besar, bisa kecil, menengah, ya, yang ada di sekitar kita, sekitar kalian, maaf, nah, ada di sekitar kalian. Kemudian dari masing-masing usaha tersebut deskripsikan secara singkat terkait dengan usaha. Usahanya apa? Misalkan pemiliknya siapa, kegiatan usahanya apa, alamatnya di mana. Nah, seperti itu ya. Nah, tugas kalian nanti bisa dikirimkan ya, atau diupload melalui Google Classroom ya. Saya kasih batas waktu nanti sampai hari Sabtu jam 9 pagi. Nah, bisa ya. Ya, anak-anak, nanti misalkan kurang jelas terkait dengan tugas, nanti bisa disampaikan atau ditanyakan langsung ke saya ya. Terima kasih, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar ya. Sampai ketemu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.